malam. Ketemu lagi di IG Live mingguan. Hari ini tanggal 29 September 2024, di penghujung bulan September. Malam teman-teman. Wih, langsung nih gas PTBA. Halo malam Sislani. Gimana satu mingguan ini? Portonya gimana teman-teman, aman? Malam. Halo Om Desi. Wah, ini pelari ultra dari Bali. Ketemu waktu kita lari ya di SKP ya. Halo malam Ibu El, Heksa, Adaro, Fajar, thank you udah nanya sehat. Agak kurang sebenarnya ya. Besok pagi mau tes lab. Nggak apa-apa. Masih bisa di apa ya? Masih bisa terkontrol. Iya. Heksa, tadi PTBA ya. Wih deh, mantap. Satu mingguan porto PTBA cuan 28%. Cakep. Aman ya. Jadi kayaknya minggu ini semua happy. Semua happy. Porto masih hijau. Om Desi, ingat dong, ditungguin di tikungan waktu mau finish. Ingat Om Desi, kita makan sama Bupati di Kendal sebelum kita lari. Ingat. Thank you Pak Fajar. Malam. Oke, ini udah banyak yang nanya sebelum. Waduh, Pak Fajar portonya kebakaran. Nanti ya kita spill ya, yang mana nih yang paling kebakaran ya. Kita lihat dulu IHSG. Yuk. Sebentar. Tadi PTBA ya. Ini agak kelola nih. Love you. Saratoga, SRTG dan Adaro. Ya, nah ini kenapa ini? Lola. Bentar ya. Oke. Amin. Menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Kita lihat ya saat ini. Ini IHSG, teman-teman. Kita lihat mamahnya dulu ya. Kita lihat IHSG. Jadi IHSG ini saat ini dia tertahan di sini sih, di area Fibo 7657. Selama dia masih bisa bertahan di atas sini, ada potensi untuk dia masih menguji 7748 nih ya. Tapi teman-teman perlu waspada kalau misalnya ditutup di bawah 7657. Kenapa? Karena akan terbuka potensi pelemahan lagi menguji ke sini ke 75 sampai 7433. Nah, ini IHSG. Terus tadi ada yang tanya PTBA ya. PTBA gimana? Wah, udah cuan 28% ya. Jadi PTBA ini di chart, kalau ada garis yang ada di sini nih, saya bikin udah dari kapan tahu tuh ya, udah lama ya, dari trendline dari tahun 2022. Nah, entah kenapa nih udah nyampe nih di area sini nih, di area 3090. Kalau misalnya dia mampu untuk melanjutkan penguatan, maka resisten berikutnya ada di 3200 ya, di 3200. Terus supportnya mungkin kita bisa lihat di 2950. Ini untuk PTBA. Apakah udah ada tanda-tanda pelemahan? So far sih masih sideways ya, di beberapa semingguan kemarin masih tertahan di 3090 nih gitu ya.
memang ini adalah area resistensi dari bulan April 2024 gitu. Jadi ya kalau kamu udah punya posisi, dijaga aja trailing stopnya supaya jangan sampai nanti dari cuan 28 malah nggak cuan gitu. Jadi dikombinasikan sama strategi ya, kira-kira begitu ya. Terus Fajar tanya Hexa, sebentar ya. Saya buka dulu Hexa, dia tanya cup and handle ya. Sebentar, saya buka dulu ya. Kalau dibilang cup and handle maksudnya ini ya. Ini sama ini. Ya, kalau mau dilihat seperti itu harus nanti kita cek dulu ya waktu pembentukannya berapa lama, cocok nggak dengan pola cup and handle. Tapi anyway kita lihat aja. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah ini confirm cup and handle, kita belum bisa bilang begitu. Kenapa? Karena polanya ini neckline-nya ini belum di break level 6.700-nya. Jadi kalau dia sudah berhasil ditutup di atas 6.700, ditutup ya di atas 6.700, baru kita bilang dia confirm gitu ya. Nah kalau ini kan Hexa grafik chartnya chart harian ya, ngelihat posisi candlenya hari terakhir kemarin penutupan hari Jumat, kelihatannya masih ada potensi untuk dia menguji level support terdekat di 6.500 gitu aja ya. Jadi resistennya 67, supportnya 65. Ini nih Hexa ya. Oh tadi tanya PTBA cup and handle, lupa nih, coba ya saya lihat PTBA maksudnya ini ya, CCP CIRP, namanya lucu ya, maksudnya ini cup and handle. Nah handle-nya belum dibikin dong. Kalau maksudnya kamu cup and handle ini adalah cupnya, handle-nya sih belum dibikin. Kalau memang ini cupnya ya, berarti kalau handle-nya dibikin ya kira-kira begini. Sorry nggak kelihatan. Sorry. Kalau kamu bilang ini cup and handle, ceritanya ini cupnya, berarti handle-nya belum dibikin. Kira-kira begitu. Belum bisa bilang sih, di mata saya sih kelihatannya belum. Ya. Oke, Imron _ NIM BBRI udah Ci? Belum. Yuk kita lihat BBRI ya. Bentar, saya catetin dulu nanti buat nulis di itu saham apa aja yang udah dibahas ya. PTBA, terus BBRI ya. BBRI. Nah, BBRI menyambung cerita minggu lalu. BBRI ini ada pola inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder dengan target ya. Kalau target sih dibilang target 1:1 adanya di 6.475. Tapi kita lihat dulu step by step. By the way, BBRI ini saya ada bikin reelsnya ya, teman-teman, ada di Instagram saya. Teman-teman tinggal cek. Nah, kemarin di 5.575 ini nih, teman-teman, yang ini ya. Ini tuh adalah 61.8% dari targetnya si inverted head and shoulder. Ntar ya, teman-teman mungkin ada yang ke-skip. Aduh, apaan nih ya, saya nggak ngerti yang maksudnya inverted head and shoulder itu apa. Jadi saya ada bahas sedikit tentang chart pattern, ada di buku ini sedikit ya, sekilas bagaimana caranya mengukur pola chart and pattern. Nah, inverted head and shoulder maksudnya begini ya, ini kedalaman headnya kita proyeksikan dari ketika dia break neckline. Nah, kira-kira kan begini nih si BBRI, ya kan teman-teman. Nah, tuh. Nah, jadi ini sampai di 5575 ini adalah 61.8%. Nah, sekarang dia ini lagi menguji lagi nih. Ya, menguji lagi ke area 5000. Ini kan neckline-nya si BBRI. Nah, kalau misalnya dia bisa bertahan, sanggup terus bertahan ke sini, ada potensi untuk dia melanjutkan penguatan. Anyway, kalau kita perhatiin, rasanya saya udah bahas juga ya di IG live kemarin-kemarin. Di sini ada pola ascending triangle gitu ya. Pola ascending triangle dan udah nyampe target. Jadi ya gitu, teman-teman. Kalau kita bisa spotted ada pattern gitu, kita bisa lihat target
terdekatnya kemana, dan ternyata memang udah nyampe. Ini kan ascending triangle ini udah nyampe dan ini turun. Nah sekarang nyambung lagi ceritanya inverted gitu. Apakah dia benar mau naik ke sini? Nah kita lihat, harusnya dia kalau memang mau naik ya dia syaratnya harus stay dulu di sini. Gitu sih teman-teman ya untuk BBRI. Pak Imron semoga bisa mencerahkan dan menjawab ya. Saya tadi lupa yang di atas minta dibacain apa ya. Sebentar saya scroll. Bobby, Wardinata, brand. Coba ya kita lihat brand. Nah, brand ini kan begini, ini ada pola double top ya. Ini ada pola double top dengan neckline-nya di sekitar 5.500. Jadi pegangannya gitu ya. Pegangannya itu 5.500 ini nih teman-teman. Kalau dia jebol 5.500 ya kamu proyeksiin aja. Tingginya ini proyeksiin ke sini. Nah, dalam dah kira-kira gitu ya. 12.000, 5.000 kita ukur kasarnya aja ya. 12.000 ke 5.000 kan sekitar 7.000-an. Nah, iya dong. 5 tambah 7 12. Lah ini kurang 7 berapa? Jauh kan ke bawah. Nah, jadi level waspadanya ya kira-kira di sini di 5.500. Kalau ini di break ya ke sini jalannya gitu. Mudah-mudahan sih nggak ke break ya. Nah sekarang kita deketin, kita zoom. Kalau ngelihat si brand satu mingguan kemarin ada resisten terdekat di 7.925 gitu ya si brand. Nah ini dia nih, anggap aja di sini dah 8.000-an gitu nih Fibonacci-nya. Ya kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya nggak mampu di atas ini ya teman-teman diwaspadin aja. Kira-kira gitu ya Pak Bobli. Terus Muhammad Iqbal, gimana info WSKT dan WSBP? Kita lihat chartnya aja deh ya. Kan kalau ini WSKT, WSBP. Kita lihat dari COVID kan. Kamu kan nanya ya Muhammad Iqbal, nanya dari COVID. Sekarang saya buka aja ini chartnya dari COVID. COVID kan 2020. Nih. Tuh. Ini masih nggak kelihatan, ini saya tambahin. Nah gini, nah ini level all time low nya si WSKT itu ada di 348 ya, 348 nih. Nah ini tuh udah di break teman-teman, udah di break waktu kisaran tahun ini ya. 348 ini di break di sini di Januari 2023. Oh my god ya, kurang apa ya, kurang baik kalau misalnya level all time low itu di break. Nah kenapa nggak gerak-gerak gitu? Kalau ngelihat di chart gimana ya, trennya downtrend berat, terus level all time lainnya udah di break gitu, jadi agak sulit gitu, kecuali dia punya fundamental bagus banget ya kan. Namanya kalau saham mau bergerak bikin orang kepingin untuk memiliki sahamnya, at least kan harus ada ya why-nya gitulah ya kira-kira ya. Udah kayak gini. Nah sekarang kita perhatiin aja ini monthly ya, ini teman-teman ini chart monthly ya WSKT. Jadi level resistennya paling penting yang perlu diwaspadai sekarang adalah 346, catat ya. Nah terus kita deketin lagi nih. Nah sekarang sebelum 346 mana nih yang perlu diwaspadain sebagai resisten? 258, 284 gitu. Nah ini ngelihat pergerakan bulan ini kok kayak ada ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah gitu ya. Supportnya 195 gitu. Nah 195 dijebol ya welcome ke 177, 129 kira-kira begitu. WSKT, WSBP juga pasti gerakannya ya sama tuh, downtrend berat, malah di 21 ini FCA kali ya gitu teman-teman. Jadi gimana ya gitu teman-teman, ngelihat di chart ini harus paham kapan benar-benar harus kabur sih kira-kira gitu, kalau bisa kabur ya. Oke, kita bahas lanjut berikutnya. Lani Suseno, SRTG dan Adaro. Kita lihat ya SRTG.
SRTG, ada RO, oh ini monthly ya, ini SRTG resisten 26. Bentar, saya buka dulu chartnya yang ini. Ini daily chart, resistennya ini masih uptrend. SRTG resisten 26, kemudian 2770, kemudian 2920. Supportnya di 2270 ya, masih uptrend. Ada RO masih juga resistennya 3910, kemudian di 4000 4160. Supportnya 3710 3570. Ini masih uptrend dua-duanya ya. Ini mining ya. Oke sih minggu ini ya. Minggu kemarin jalan ya. Terus kita lihat lagi ke bawah. Saya scroll aja paling bawah ya teman-teman nih. Vindi malam. Hari ini olahraga kah Vindi? Udin.id tanya Wika. Wika, ini chart monthly ya. Wika di chart monthly ini ada resisten di 428 ya. Saya pindah dulu ke weekly. Nah, Wika ini support pertama di 316 ya. Support pertama 316, waspada kalau misalnya 316-nya ini dijebol, maka ada potensi untuk dia tes ke 206. Gini ya. Ini kan week ya, weekly ya. 3 minggu belakangan ini kan dia terkoreksi gitu. Jadi teman-teman waspadain aja yang tadi 316. Resistennya 482 gitu. Ardi Putra, MDKA. Oke, MDKA ini kemarin itu kan sideways. Oke, dan dia udah, nah ini ya, ini weekly chart. Oke, MDKA itu dari sejak September 2023 dia sideways di kisaran 2250 sampai 2870. Nah, sejak Jun 2024 dia sidewaysnya di rentang 2250 sampai 2470. Minggu ini teman-teman, minggu ini dia menguat dari 2250 sampai 2700. Nah, 2700 ini kalau kita perhatiin ya, ini udah masuk dekat-dekat area resisten. Dia tadi minggu ini tertingginya dia touch 2750. Nah, jadi kalau berkaca kepada area sideways yang sejak 2023, maka support resisten-resistennya 2750, 2820. Nah, itu teman-teman yang punya posisi yang trading atau yang itu ya tinggal diwaspadain aja, itu area-area resistennya gitu ya. Ini weekly support. Jadi sekarang kalau dibaca support pertamanya 2470, kemudian di 2200. Nih, teman-teman, ini daily ya. 4 hari ini gap up ya. Waspada, ini kan ada lubang-lubang gap ya. Ya, biasanya kalau misalnya ada pelemahan ya dia akan menguji ke area-area itu. Ya, Ardi Putra untuk MDKA ya. Oke, Dionisius BMRI. Siap. BMRI, bentar ya. Saya bikin loh ini reelsnya. Oke ya. Jadi gini ceritanya si BMRI. Teman-teman kita lihat di sini di Maret 2024 dia bikin area all time high di 7.500 ya. Ini Maret. Terus kemarin September udah nyampe lagi ya di area 7.550. Jadi ini adalah area resisten gitu ya. Jadi teman-teman waspada aja kalau udah nyampe di area resisten gitu. Jangan kaget kalau misalnya akan ada pelemahan. Nah, sekarang kita lihat si BMRI ini kan udah di 7.050. Area 7.050, 6925 sampai 7.050 ini adalah area support dia gitu ya, area support dia.
kalau misalnya dia ditutup di bawah 6.950 atau 7.000 gitu ya, nah itu potensi dia menguji ke area ini 675, 675, 6525 gitu. Nah teman-teman tinggal disesuaikan aja teman-teman ini di BMRI ini posisinya trading atau investasi atau position trade. Nah dengan saya bacain level support resistennya, nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Kalau udah di area resisten yang trading mau jual ya silakan gitu. Terus kalau misalnya mau investasi di KIP ya nggak salah juga gitu. Nanti nunggu lagi nambah. Siapa nih? Firdi ya, dia udah punya plan, dia udah tahu level-level mana mau masuk segini. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin posisinya beda. Yang satu trader, misalnya yang satu nih trader, yang satu misalnya investor, yang satu misalnya position trader gitu ya. Nah pakai level-level support resistennya sama, cuman ya tinggal si trader punya trading plan gimana, si position trader gimana, si investor gimana. Ya investor mau nambah ya udah silakan. Nah yang trader gue mau jualan di sini ya silakan aja. Ini yang bikin kan harga seperti ini gitu. Jadi ya saya membacakannya sama, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja gitu ya. Apa mau nambah atau mau jual, nah tergantung. Jadi banyak tuh yang DM saya, Ci, saya jual apa gimana ya? Ya gimana ya? Kamu waktu beli plannya gimana gitu. Jadi kayaknya baiknya kamu tahu dulu gitu. Kamu tuh kepengen jadi trader, jadi position trader apa jadi investor. Jadi nanti kagak bingung gitu ya. Semoga teman-teman bisa lebih jelas ya. Semoga ya gitu. Nah lanjut nih, BMRI udah ya. Kalau mau lihat videonya ada di IG Reel saya ya, Dionysius. Yusuf tadi BBRI udah ya. Nanti Yusuf_Luther02 nanti tinggal lihat di rekamannya ya. Len 5355 Toba. Oke, sebentar ya. Toba. Wah. Ini masih mau ke utara. Tuh. Toba. Resisten 710, 840. Supportnya 515. Udah, len ini ya di hold aja, masih mau ke utara. Kira-kira gitu ya. Itu BSSR DN_NIKH BSSR. Nah BSSR ini kita lihat gedenya dulu ya teman-teman. Nah jadi kan dia udah sampai target 5.000, sekarang lagi pullback ya, lagi throwback ya, lagi throwback ke kisaran 4.530 ya. Ini adalah supportnya. Selama masih bertahan di atas 4530, ada potensi untuk dia tes lagi resisten 4770. Waspada kalau dijebol 4530 dia turun kelas, kira-kira begitu ya untuk BSSR. Oke. Oh, Vindi hari ini masuk rest day. Oke, berarti kemarin habis kebut-kebutan ya. Iya, saya hari ini lari, besok kayaknya rest day gitu ya. Oke, saya lihat dari question box dulu. MNCN dan MAIN. MNCN. Oke, saya buka weekly aja ya. Kalau ngelihat bentukan kayak gini MNCN itu masih ada potensi untuk dia melemah, menguji area support 300, kemudian di 284. Itu untuk MNCN. Jadi ini Fibonya nggak dirubah-rubah teman-teman, tapi lihat deh. Nah ini dia, ini harga shoot ya, tapi sampai di level Fibo ini ya tertahan gitu. Nah terus sekarang gini ya, sekarang kita lihat aja di sini supportnya. Ini sih tinggal bacain aja, ini ukurannya udah ada kira-kira gitu. Ini untuk weekly, jadi range pergerakannya kalau kita zoom lagi ya gini, 300 supportnya, kemudian 284, masih downtrend berat ya untuk MNCN.
Terus kita lihat main. Ini main ini ya, descending triangle. Bentar ya, Cilinda ngomong apa nih, bahasa apa gini nih ya, nih teman-teman, descending triangle main ya. Aku nggak suka sebenarnya kalau punya posisi, saya udah mungkin kurangin posisi. Jadi main ini ada descending triangle itu bentar ya, ini levelnya kita ambil rata aja 785, ini 780. Oke, jadi ini daily ya, daily chart ya. Teman-teman kalau misalnya punya posisi di sini harus pantau ketat nih teman-teman. Kalau nanti tiba-tiba jegrek gini ya, nggak kaget. Kenapa? Di sini tuh ada pola descending triangle. Ya ini udah ada, kalau saya suka bilangnya ada di bibir jurang nih, kayak gini nih gitu. Nah, kalau misalnya dia rebound, dia ada penguatan, maka dia akan menguji dulu 800, kemudian 825. Tapi waspada nih, ini kan chart daily ya, waspada kalau misalnya ditutup di bawah ini, maka dia ke 745. Kalau misalnya nanti dia ada rebound, ya paling-paling dia tes 775, 780 gitu ya. Ini yang nanya John Black ya, untuk main dan MNCN-nya. Yang satu downtrend, yang satu mainnya harus diwaspadain gitu ya. Terus backpack trader. Berarti kamu tradingnya sembari jalan-jalan nih. Backpacker trader. Bener gak sih? Iya. Jadi sering pindah-pindah gitu, jalan-jalan ya. Asik banget. NISP ini area all time high-nya di 1445. Minggu ini udah nyampe lagi di area itu ya, di area 1445. Bila mana ada pelemahan, maka dia menguji 1375, 1325 sampai 1265. Tapi ketika dia nanti ditutup menguat minggu ini, maka resisten berikutnya di 1490 untuk MNCN ya. Untuk BBKP, Bank Bukopin. Nah, ini downtrend berat ya, weekly. Ini nggak bagus banget kalau misalnya dia break di bawah 58 ya. Kemarin itu udah nyampe 51 ya. Saat ini ada di 66. Nah, area resisten itu di kisaran 67 sampai 74. Itu aja diwaspadain. Kalau misalnya nggak bisa ditutup di atas di situ, maka ada potensi dia menguji 58 kembali ya. Ini untuk backpacker trader. Coba saya pengen lihat dia jawab nggak ya. Dia tradingnya sembari jalan-jalan apa? Oke. Daniel, oke, habis ini saya tuh sebenarnya seneng loh kalau IG live gini ya, kan teman-teman suka nanya gitu ya, saham ini dan ada yang cakep-cakep. Dan minggu depan itu saya pantauin, lumayan juga dapet cuan gitu ya. Nah, ini sebentar, tadi ada yang tanya BMRI, Matalia aja. BMRI udah tadi saya jelaskan nanti juga kamu bisa lihat rekaman ini IG live-nya, terus sama IG feed-nya udah saya bikin tentang BMRI ya. Sehat bersama Oli. Oke, dia minta lihat Doit sebentar ya. Doit ini yang bayarin saya waktu CFTI level 1 ya. Doit tahun 2016. Doit ini ada resisten di 780, kemudian kalau bisa ditutup menguat di atas 780, resisten berikutnya di 850. Supportnya ada di 640 gitu ya. Sehat bersama Oli. Nah, ini ada yang nanya Daniel Agus INKP. Nah, ini nih ya. Oh ya, teman-teman yang di grup Happy Trade Faster, cek ya topik watchlist sama yang saya post tentang time to buy. Terus teman-teman yang juga subscribe Instagram saya, please jangan subscribe lagi lewat Instagram, tapi lewat link ID-nya itu ada di bio saya gitu. Karena grupnya Happy Trade Faster udah nggak ada di Instagram, adanya di Telegram. Karena grup
di Instagram itu tiap sebulan kehapus sama Instagram, jadi saya capek bikin grup terus ya. Nah, INKP ini adalah chart weekly, teman-teman ya. Siapa yang tanya? Pak Daniel, namanya sama kayak nama anak saya ya. Ini INKP dari 2018 sampai sekarang itu downtrend, teman-teman. Nah, kalau kita lihat jelas di sini area support kuatnya itu sejak akhir 2023 Desember sampai sekarang itu area supportnya tuh di kisaran 7825, 76 sampai 7825 gitu ya. Nah, resistennya itu pertama 8,5 terus 88. Nah, kita lihat dulu dua level itu dulu ya. Jadi kalau sekarang di 825 akan ada potensi untuk dia menguat sampai ke 88. Nah, kalau bisa ditutup di atas 88 kita bicara baru 9275 gitu. Pak Daniel. Saya lihat lagi nih Judith Felicia. Pani resistennya berapa? Oke. Pani ini resistennya sebentar ya. Oke, saya ukur lagi karena dia udah naik terus ya. Pani ini naik terus. Ini kan hitungannya nanti saya buka weekly dulu. Oke. Bentar ya. Oke, Pani resisten berikutnya ada di 14.375. Supportnya di 11.225. Judith Felicia. Terus Muhammad Gibran, BBNI, siap. BBNI ya. Oke, BBNI ini weekly ada pola tweezer top. Ya, ada pola tweezer top. Kalau misalnya minggu depan ditutup di bawah 5.400, ada potensi pelemahan dia menguji 5.275, kemudian 5.025. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa stay di atas 5.400, maka range pergerakan minggu ke depannya itu ada di 54 sampai 5850. Ya, ini untuk si BBRI. Jadi BBRI itu area all time high-nya masih jauh ya, teman-teman, masih di sini ya. Kalau kita lihat resisten terdekatnya ada di sekitaran 6.100 gitu. Saya jadi ingat Hawong. Wong, aman Wong, BBNI-nya Wong ya. Untuk untuk terserah kamu mau position atau untuk investasi ya. Untuk apa nih, kita ambil dividen juga bisa. Backpacker iya, tradingnya sambil jalan-jalan, keren. Buat yang suka jalan-jalan, menyenangkan ya. Modalnya jalan-jalan asik. Kebetulan banget nih pas baca si Awong join terus kebaca. Iya, Lani Suseno, BRMS. BRMS resisten 206, berikutnya ada di 224. Ini weekly ya. Sebentar. Saya ukur dulu. Nah, baru berikutnya di kisaran 226. 206 resisten, support 193, resisten berikutnya 226. Ya, itu untuk BRMS. Kemudian Lita tanya ASII. Cik, lirik ASI boleh nggak? Kita lihat ya chartnya ya. Ini inget Firdi nih. Oke, jadi Astra ini chart daily ya teman-teman. Jadi si Astra ini Astra ini tuh sideways ya teman-teman, dari sejak Agustus sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya sih tuh nggak suka ya model kayak gini. Kenapa? Kalau kamu mau trading bisa dipantau silakan ya Lita ya. Tapi saya cuman bacain range-nya, oke?
Jadi Astra itu dia bergerak di rentang 5225 sampai di 5000 itu ya. Nah ini nih udah dari 21 Agustus. Kenapa? Kalau kita berkaca sebelumnya dia begini juga teman-teman. Tuh ya. Ya jadi teman-teman kalau memang bisa memantau level sideways-nya, masuknya benar, mau tektok silakan. Tapi kalau saya misalnya untuk position trader saya mungkin saya akan cek konsensus yang lainnya. Tapi kalau ngeliat seperti ini, kalau kamu misalnya kemarin udah masuk, ya paling resisten terdekatnya 5275. Anyway, sekali lagi tentukan dulu kamu mau position trader, mau trading, apa mau investasi. Itu ya. Jadi kamu harus tentukan dulu mau yang mana nih yang mau kamu ambil gitu. Jadi jangan mix up ya. Lita Ruswita semoga menjawab. Lirik boleh nggak? Tergantung kamu mau trading cepet silakan gitu. Tapi kalau yang itu ya disesuaikan aja. Hermanto Sigit tanya BRPT. Bentar nih, BRPT saya kayak minggu lalu sempat sharing ya, yang tanggal 18 ada suku bunga The Fed. Terus saya ya memutuskan untuk out. Kan saya punya reason ya teman-teman. Sebenarnya waktu saya belajar analisa teknikal, sebenarnya yang saya cari itu adalah ini buat saya teman-teman. Saya harus tahu reasonnya saya beli apa, saya harus tahu reasonnya saya jual apa gitu. Jadi ketika nanti untung ataupun ketika rugi, saya tahu itu reason saya dan saya nggak nyalahin pihak lain kayak gitu. Ya kalau misalnya reasonnya saya ngikutin rekomendasi orang, ya udah itu reasonmu. Tapi kan kalau terus-terusan saya kepengen tahu ya kenapa gitu. Saya lihat apa, atau kalau orang lain bilang ini chart ini bagus, saham ini bagus, kenapa? Apakah berdasarkan informasi atau gimana? Kalau memang saya beli berdasarkan informasi dan itu salah, berarti salah siapa ya? Salah saya gitu. Jadi yang saya cari selama belajar analisa teknikal adalah why saya masuk, why saya keluar gitu. Nah karena ya namanya dulu lah ya, karena nggak ada orang di mana saya bisa percaya 100%, akhirnya saya belajar chart ini. Karena orang yang hebat aja yang wah pokoknya apa mau bilang ring 1 ring 2 ringnya udah deket banget, tapi kok bisa salah juga gitu. Nggak tahu saya salah percaya atau gimana, tapi anyway saya belajar kalau saya salah, saya yang ngambil tanggung jawab itu. Nah kalau ketika saya analisa terus saya benar, nah itu kan menambah kepercayaan saya gitu ya. Saya lupa saya nulisnya di mana, tapi kalau nggak di buku salah ngambil. Ini adalah buku pertama saya, tapi ini buku udah habis teman-teman bukunya. Aduh satu lagi mana ya, Trading Psychology. Nah ini udah lebih ini, jadi ya disinilah nih tentang pegangan hidup. Manusia butuh pegangan hidup, pegangan untuk melewati setiap masa dalam hidupnya, naik turun, terang gelap, panas dingin, kemarau banjir. Jadi pegangan. Nah ini soal pegangan ya teman-teman. Yang udah punya buku ini nanti baca deh di halaman 68. Nah inilah tuh pegangan saya belajar tentang itu ya. Jadi find the reason why, kenapa beli, kenapa jual gitu sih kalau saya ya. Ini cuman sharing saya ya kalau bermanfaat ya silakan, kalau enggak ya udah di skip aja, kira-kira gitu. Nah BRPT teman-teman ya kan, kalau saya bilang kan teman-teman, saya 18 tuh saya keluar nih, 18 saya keluar. Saya punya reason sendiri dan saya udah cerita, saya tulisin di IG Store, IG Live minggu lalu. Nah besokannya naik, berarti kan saya nggak cuan ya gitu ya kan. Saya keluar, tapi ya kalau ngelihat posisi sekarang ya udah. Apakah saya udah ngambil lagi? Saya belum. Nah ini jujur ya BRPT ya. Kalau lihat posisi kayak gini masih ada potensi untuk dia menguji 1065, 1075. Nah ini waspada. Kalau misalnya
level ini nggak nahan, dia tuh akan tes lagi 1035 gitu sih kira-kira. So far yang bisa saya bacakan dari BRPT begini. Dan saya mulai nggak seneng, kenapa? Karena dia udah bikin lower high gitu. Kalau dia break 1050 kan, kalau kita lihat dari September ya kan, berarti udah bikin lower low gitu ya teman-teman. Nah ini why-nya, saya ketemu why-nya saya. Nah teman-teman bereksplor lah, mencari why-nya teman-temannya. Dari situ kamu bisa akan makin pede gitu ya. Vindi masih hadir di sini. Vindi ini jauh-jauh loh datang dari Bandung loh, ketemu saya, belajar sampai jam 10 malam. Semangat Vin, jaga kesehatan. Bisa ngomongin orang ya, sendiri juga harus jaga kesehatan nih saya nih. Oke, 1685. Waktunya tinggal bentar lagi ya. Pawon. Aduh, nyut-nyutan nih. Pakuan. Oh, ini uptrend teman-teman ya. Dari sejak Jun sampai sekarang resisten masih 535. Saya ganti chart dulu ya kalau uptrend ya. Pawon saya ukur. Nah, ini weekly, oke. Pawon ini masih ada resisten pertama di 525 ya, kemudian di 540, baru di 580 ya untuk pawon. Yang punya posisi trailing stop ketat aja ya. Lucu nih isi pawon. Biru merah, biru merah, besok biru. Gitu. Ini lucu nih. Price behaviornya lucu gitu ya si pawon ini. Oke, Wu Meme 2311 tanya Ace Hardware. Seingat saya dia trennya tuh udah lagi begini. Coba ya, saya belum update lagi. Kemarin udah ya sampai di sini di 710, dia udah naik lagi dan resisten terdekatnya di 970. Ini Ace Hardware. Sido deng, chart Sido yang kemarin yang bentukannya break 685 kan. Nah, ini Sido kan break 685. Ini saya jelasin Sido sekali deh, yang nggak ada yang nanya, tapi saya ingetnya chart ini 685-nya dijebol, dia turun 645. Nah, sekarang dia akan tes lagi resisten 685. Kalau nggak bisa ditutup di atas 685 ya udah, berarti dia tektok 645, 685 gitu sih. Nggak ada yang nanya, dijelasin ya. Sido. Dionysius tadi kayak udah nanya apa ya, saya lupa ya. Ini nanya ITMG. Oke. ITMG ini salah satu high dividend, saham yang ada di indeks high dividend ya. Oke, kemarin juga ditanyakan nih sama yang private session sama saya tentang ITMG, dan dia punya point of view yang gak kepikiran tapi menarik gitu ya. Nah, ITMG ini teman-teman, ini chart daily. Jadi kemarin ITMG itu sempat bagi dividen ya. Dividen nih besarannya itu 1228 ya. Biasa ya teman-teman, jangan sampai nanti berasa aduh gue ketrap. Enggak teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya emang udah mau cum date, ex date-nya itu pasti ada potensi. Tidak selalu, tapi biasanya umumnya pada begini gitu. Nah, ini turun nih. Kan saya udah ukurin kira-kira di sini. Nah, dari sini udah nyampe ex date, ya kan rebound lagi. Resistennya itu kira-kira ya sebelum ex date 27-an gitu ya. 27.200. Kemarin itu tertingginya di atas di 27 ribuan. Nah, sekarang lagi ini daily ya, lagi tertahan di 26525. Kalau kita lihat supportnya sebentar. Support pertama tuh ada di 25800 ya. Kalau 25800 tertahan, resistennya tadi 27.225. Resisten 1, resisten 2 27675. Nah, kalau 25800 ini dijebol, berarti dia akan tes 25225 gitu ya, teman-teman. Jadi nih saya cuma mau ngasih tahu aja, ini termasuk yang high dividend si ITMG ini. Kapan lagi bagi dividen?
biasanya awal tahun. Jadi tahun ini dia udah 2 kali ya teman-teman. Di April dia bagi 1747, kemudian kemarin 1228 gitu ya. Jadi itu aja sih untuk si ITMG. Range sideways-nya itu dari sejak Oktober gitu ya, di kisaran 23.000 sampai 28.000 nih teman-teman. Kalau masuknya tepat lumayan juga untuk trading, lumayan juga untuk dapat dividen. Tapi sekali lagi teman-teman, sesuaikan aja sama money management dan trading style teman-teman. Itu ya Pak Dionisius, semoga bisa mencerahkan ya. Trisna tadi BBRI udah, nanti tinggal dilihat rekamannya. Mr. Rowensa, Elsa gimana? Kita lihat ya Elsa teman-teman, ini Elsa 464 ini teman-teman harus waspada ya. Jadi ini adalah level support kuatnya 464. Kalau 464 ini ditembus, maka dia turun kelas, range-nya ke 432. Dengan resisten terdekat ada di 492. Kira-kira begitu. Gerakannya gini kan? Nih. Set naik. Nah, ini lagi tertahan. Lihat, kelihatan jelas Elsa seperti ini. Gitu. Tinggal nanti disesuaikan aja sama trading style-nya ya. Nah, trader atau gimana gitu. Len JPFA, oke. JPFA kayaknya kemarin ada yang nanya juga deh. JPFA descending triangle nih ya teman-teman, descending triangle, dan ini sudah terkonfirm JPFA descending triangle. Bila ada penguatan, maka level resistennya itu di 1505. Nah ini, jadi sekarang JPFA itu dia range pergerakannya di 1410 sampai 1490. Bentar ya, saya coba. Ini ya, JPFA ini ya, ini descending triangle. Kalau misalnya nggak bisa ditutup menguat di atas 1470, maka ada potensinya ya dia bergerak menguji support 1415. Tapi kalau bisa ditutup di atas 1470, waspada aja ya, paling dia tes 1500 dulu. Ini untuk JPFA. Tadi siapa yang nanya len, jadi diwaspadin aja. Kalau belum punya posisi, beda ya, yang udah punya posisi, yang punya posisi kan strateginya beda-beda. Kalau saya sebagai position trader, saya mah kayaknya ya saya nanti dulu, kira-kira gitu kalau saya ya. Ini weekly-nya lihat tuh, kelihatan ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan, kamu position trader atau atau trading, kan kita beda-beda di sini ya. RF Erlangga Toba tadi udah. BBRI mantul, iya Lilibel, BBRI-nya mantul. Tinggal nanti, tadi udah dijelasin sih, nanti kamu udah nyampe ya, turun ke 49 udah nyampe, dia udah mantul, nanti tinggal cerita selanjutnya udah dijelasin tadi di depan ya. Lilibel ini member di grup Happy Trade Faster. Kenapa saya ingat? Karena namanya lucu. Ya, ADMR. Nah, ADMR, Adaro, saya ambil weekly-nya dulu. Oke. Adaro resisten 1570 ya. 1570 bisa kuat. Ini resisten kuat ya Adaro. 1570 ini dari tahun lalu. Jadi kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 1570, maka dia akan tes di 1655 dan 1710. Tapi kalau dia nggak bisa ditutup di atas 1570, maka dia akan ada potensi untuk menguji support 1460, 1375. Nih ya untuk hari Moniaga untuk ADMR ya. Oke teman-teman, nih tinggal 6 menit lagi nih. Apa namanya? Oh ini Lita, saya bacain dulu ya komennya di bawah.
Buku Cilinda enak dibaca sebelum flow-nya udah dimengerti. Iya, thank you. Semoga bisa mencerahkan ya. Itu apa? Cerita asli nih dari sejak tari. Tari itu, olahraga itu bikin otak seger karena ada hormon endorfin. Nggak bohong, itu memang ada gitu ya. Jadi bisa lebih lebih objektif ya lihat market. Alin tanya TLKM. Bentar ya, TLKM. Kak Janur nih kemarin juga tanya TLKM. Nah, TLKM gini ya. Ini adalah chart daily TLKM. Jadi ada support pertama di 3010. Kalau ditutup di bawah 3010, potensi di atas 2960, 2890 ya. Di 2890 ini ada gap 2860 sampai 29, ini ada gap. Jadi itu bisa jadi area supportnya yang di sini ya. Nah, Telkom kemarin bentukannya begini. Kalau dia rebound besok dia rebound dari 3000, potensi dia akan tes dulu 3100. Baru kita bisa lihat 3170 gitu sih ya. Ini udah banyak yang nanya Telkom, ini udah dibacain ya. Dahlia tanya pesan bukunya di mana? Ada di Tokopedia, bit.ly/Tokped.fp. Nah itu ini tinggal lihat di bio Instagram saya, ada semua di situ. SRTG Suyoko, SRTG tadi udah dijawab, tinggal lihat rekamannya ya nanti ya. Rafael Cokro, ini juga member dari Happy Trade Investor. Tolong Inco, oke. Inco udah mulai belok, kita lihat ya. Nah ini kita lihat ya di sini ya. Inco ini hampir double bottom tapi enggak itu ya. Ini kalau kita lihat bottomnya Februari 2024 kan di 3560, tapi kan enggak ya teman-teman ya, enggak nyampe. Ini bottom di Agustus itu di 3610, kemudian di September juga more or less 3610. Jadi kita coba lihat yang ini ya, Rafael Cokro ya, kita lihat yang ini. Maka pakai double bottomnya itu, maka targetnya ada di ada di 4260 nih ya. Kalau kita lihat double bottom yang ini ya, 1, 2 ya, targetnya di 4260. Sekarang kita lihat yang ini sebentar, kita lihat swing yang ini. Oke, aduh tinggal 3 menit lagi, sebentar ya, semoga keburu. Oke. Nah, jadi untuk Inco ya, Inco ini resistennya ada di 4110 ya. Nih pertama di sini 4110, target tadi 4260 jadi resisten juga. Terus supportnya ada di 3780, 3620, kira-kira begitu untuk Inco ya, Rafael Cokro. Semoga nanti kalau misalnya kurang jelas kamu bisa tanya lagi di topik kita ya di Happy Trade Investor ya untuk Inco. Nanti saya coba bantu jelasin, tapi kalau saya lupa nggak apa-apa ya, tolong ya tanyain aja ya. Jadi gini ya, ini dailynya. Di sini ada gap teman-teman di 3790. Apakah gap pasti ditutup? Jadi ada gap yang dalam 2 hari ditutup, tapi ini kan udah 1, 2, 3. Gap umum biasanya dalam 2 hari ditutup, tapi ada gap yang nutupnya nggak tahu kapan. Ini bisa kita bilang ini runway gap gitu, tapi ya ini kita lihat aja ya. Ini masih nanjak sih, masih terus uptrend. Jadi yaitu support pertama 3990, 3940, baru di sini target double bottomnya ada di sini di 4260. Kalau misalnya dia kalau misalnya ada potensi di atas sampai 3940, sampai di sini masih normal. Nah, break ke sini baru gitu ya. Ini kan adalah neckline-nya gitu. Ini tinggal 1 menit lagi nih teman-teman. Jadi yang masih mau tanya bisa tanya di grup
free Vibo Princess di Telegram. Semua linknya itu ada di bio Instagram saya. Teman-teman tinggal lihat bio, tinggal klik link tree di situ, itu lengkap semua. Yang mau beli buku, mau grup. Yang Happy Trade Fester juga ada sih. Nanti teman-teman tinggal lihat. Jadi kita IG live sampai di sini dulu nih, tinggal 1 menit lagi, takut mati tiba-tiba. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Teman-teman yang belum dapat, belum kesempatan dijawabin, bisa nanya di DM atau di grup Vibo Princess ya. Stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi di IG live berikutnya. Dadah semuanya.